Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat juga nggak resonate untuk kamu semua karena sifatnya general. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Seperti apakah dia orangnya, ciri-cirinya ya, cinta baru kamu ini yang akan segera hadir, seseorang yang punya potensi untuk menjalin hubungan asmara, atau seseorang yang punya potensi kamu tertarik sama dia atau jatuh hati gitu. Wow, new love ya, dia memang cinta baru dan di sini memang orang baru aku ngeliatnya ya, bukan orang lama, bukan orang yang sudah kamu kenal gitu. Ya, jadi dia orang baru, orang yang bikin bisa getarin hati dan perasaan kamu, dan kayak kamu tuh ngerasa disanjung gitu ya, atau ngerasa seolah-olah tuh diratukan gitu ya, atau kayak diperlakukan dengan spesial gitu loh oleh seseorang ini gitu ya. Kayak oh my queen, kayak gitu, oh my lady, nice gitu ya, kayak di spesialkan gitu loh. Oke. Biasa ya, orang lagi pertama kali jatuh cinta itu kan memang akan diperlakukan sangat baik sekali gitu. Wah, selamat buat kamu baby. Oke, bestie, ada true love, dia adalah cinta sejatinya kamu ya. Jadi bisa dipastikan orang ini tuh adalah cinta sejati kamu dan memang orang yang akan kamu nikahi ya, karena biasanya cinta sejati ini bertahan jangka panjang gitu ya, dia nggak ada expired date-nya gitu ya. Dan ini memang orang baru, aku rasa kamu ini cukup lama yang menunggu seseorang ini, dan ada kemungkinan kamu ini juga karena kamu menunggu cinta sejati. Biasanya orang yang menemukan cinta sejati itu perjalanan hidupnya itu nggak mudah ya. Mungkin kamu pernah terluka, sulit percaya lagi ya, hatimu masih nggak karuan ya, kayak luka itu mungkin rasa sakit itu mungkin udah lama gitu ya, luka itu udah lama tapi kayak masih menganga, kayak seolah-olah tuh baru kemarin gitu ya, seperti itu. Tapi kamu bisa berhasil melalui itu semua gitu dengan ada new love ini ya, karena kamu nggak menyerah di sini gitu. Dari luka sakit itu, rasa sakit itu biasanya untuk melindungi diri kamu dari disakiti lagi, dilukai lagi, dan menemukan cinta sejatimu, orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kamu gitu ya, seperti itu. Makanya kesannya kamu kayak karena luka itu kamu nggak percaya lagi, kamu menutup hati gitu ya. Bukan kamu takut disakiti, enggak ya, tapi biasanya yang memiliki luka seperti ini itu tuh dia lebih mengikuti kata hati gitu loh ya. Dia lebih mengikuti kata hati, kalau aku bisa jatuh cinta lagi oke, aku akan terima orang itu. Tapi kalau aku misalkan nggak bisa jatuh cinta ya udah gitu. Karena untuk menemukan cinta sejati ini biasanya harus love dulu ke diri sendiri gitu ya, tahu apa maunya dirimu ya, terkoneksi dulu dengan diri sendiri gitu ya, apa yang penting untuk diri sendiri, kayak self love gitu loh ya. Udah self love gitu ya. Self love itu apa sih? Self love itu benar-benar mencintai diri sendiri, mengutamakan diri sendiri gitu, dan lebih mengikuti kata hati atau perasaan gitu ya gitu. Jadi ketika nggak ada rasa cinta dengan seseorang ya udah, nggak maksa-maksain untuk bersama dia, nggak coba-coba gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Dan karena ini juga batasan gitu, kamu tahu batasan, kamu menetapkan batasan untuk diri kamu. Oke, aku nggak akan sama-sama orang kalau orang itu nggak bisa bikin aku jatuh hati, nggak bisa bikin aku jatuh cinta gitu. Karena kamu sendiri tahu di sini, mungkin kamu pernah mencoba ya, saat kamu jatuh hati, saat kamu terluka dulu, kamu pernah mencoba untuk membuka hati untuk jalan dengan seseorang, karena menurut kamu kalau kamu punya pasangan lagi, kamu bakal sembuh hati kamu. Ternyata nggak seperti itu, rasanya beda, rasanya hambar ya, kamu nggak ngerasain bahagia gitu. Walaupun kamu jalan dengan siapa, tapi pikiran kamu kemana, hatimu kemana. Nah, istilahnya seperti itu gitu. Makanya kamu di sini pelan-pelan kamu membangun diri kamu kembali gitu ya, membangun fondasi gitu dari dalam dirinya kamu setia terhadap
diri kamu, hati kamu, ya maksudnya setia itu yang seperti itu gitu. Oke ya, batasan untuk diri kamu menetapkan batasan untuk diri kamu itu juga termasuk setia gitu, karena kamu berkata pada diri kamu sendiri gitu loh, bahwa oke, aku nggak akan jalan sama orang atau pacaran sama orang kalau misalkan orang itu nggak bisa bikin aku jatuh cinta, nggak bisa membuka hati aku. Nah istilahnya gitu, jadi kamu nggak akan jalan dengan orang yang tidak bisa menggetarkan hati kamu, nggak bisa bikin kamu jatuh hati atau jatuh cinta gitu. Kamu nggak mencoba-coba, kamu nggak maksain diri kamu untuk berkata iya atau iya gitu istilahnya ya. Jadi setia gitu loh ya terhadap diri kamu, terhadap hati kamu gitu. Makanya di sini kamu sabar udah lama melalui semua itu gitu. Itu proses kamu untuk menemukan true love-nya kamu gitu, yang benar-benar sejati gitu. Karena yang kamu inginkan yang sejati, yang sebenarnya, makanya kamu juga menerapkan yang sejati juga gitu pada diri kamu yang sebenarnya. Kamu nggak bohong, kamu nggak coba-coba gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada financial and career ya. Oke, mungkin untuk beberapa orang ini tipe orang yang workaholic ya, dianya tipe orang yang bertanggung jawab, dan mungkin juga orangnya ini tajir, orangnya ini kaya, ataupun karirnya sukses, bisa juga. Tapi bisa juga di sini kamu mungkin bertemu dengan orang ini melalui pekerjaan ya gitu, entah di pekerjaan atau perjalanan pekerjaan, apapun itu ada kaitannya pekerjaan di sini, atau teman kerja kamu, nah bisa juga seperti itu. Oke, atau di lingkungan kerjaan kamu, sesuaikan aja gitu ya. Yang jelas di sini ada financial and career, ada kaitannya dengan itu gitu. Atau ada beberapa orang di sini karena ada faktor financial and career, orang ini mungkin akan merubah kehidupan kamu kayak hoki gitu loh ya, seperti itu. Merubah kehidupan kamu bisa juga. Yang misalkan nih seperti yang mulai tadi, dia orangnya kaya, kamu orangnya biasa-biasa aja gitu. Jadi ini kayak bisa menaikkan taraf hidup kamu gitu ya, dari segi ekonomi, perekonomian ya gitu. Mungkin kamu menginginkan pasangan yang nggak cuman dalam love, dalam true love gitu ya, tapi juga menginginkan yang kaya gitu ya, agar hidup kamu gak susah misalkan, kamu gak perlu capek bekerja misalkan. Nah mungkin dialah orangnya mungkin seperti itu, mungkin orangnya seperti itu gitu. Karena seperti yang bilang tadi juga, mungkin dia orangnya kaya, mapan, tajir, bertanggung jawab gitu. Jadi dia bisa benar-benar meratukan kamu atau mengqueenkan kamu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa, kamu nggak bebas, nggak juga gitu. Kalau misalkan kamu ingin bekerja ya dibolehin sama dia kalau misalkan kalian menikah gitu. Karena di sini ada true love gitu. Biasanya true love ini kayak menjadi diri sendiri gitu loh. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu suka gitu. Dia nggak akan ngebatasin kamu gitu. Oke. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat di sini gitu. Walaupun masih pacaran juga sama di sini, dia bukan orang yang akan ngelarang-larang gitu ya untuk ngelakuin hal yang kamu suka, itu enggak gitu loh. Ya, jadi tetap bisa menjadi diri kamu sendiri gitu. Ya. Karena di sini true love ini berkaitan dengan unconditionally ya, love unconditional. Jadi apa adanya gitu loh. Ya, jujur apa adanya gitu. Kita lihat lagi ciri-ciri dia. Oh, yes, ada faktor finansial di sini. Oke, nggak semua ya, beberapa aja. Mungkin dari beberapa mereka, di antara mereka itu dulunya ya, dia ini orang susah, ya. Mungkin dia punya pengalaman hidup susah, atau dia dari keluarga yang tidak berada, kayak gitu. Tapi dia di sini berjuang keras untuk bisa menaikkan taraf hidupnya, gitu, ya. Dan aku juga ngerasa mungkin orang ini nggak hanya itu, kalau bukan dari lingkungan keluarga ya, yang keluarganya orang yang biasa ya, atau nggak berpunya gitu ya. Karena di sini biasanya Five of Pentacles-nya ada faktor kemiskinan kayak gitu ya, seperti itu. Atau dari keluarga yang tidak berada gitu bisa. Tapi bisa juga ini dulu dia pernah mengalami bangkrut, jatuh gitu loh ya, dari segi finansial ya. Mungkin dia orang kaya, berpunya gitu ya, tapi
tiba-tiba dia mengalami kehilangan gitu ya, apa yang dia miliki tuh hilang gitu loh ya, dan ini bikin dia itu bener-bener drop, bener-bener dia kayak kena mental gitu loh ya, seperti itu. Tapi orang ini nggak menyerah dengan kondisi keadaan dia yang seperti itu gitu, dia terus berjuang bisa melewati fase itu gitu. Oke, seperti itu. Merubah hidupnya seperti itu. Jadi ada masa keterpurukan lah, katakanlah seperti itu gitu. Jadi orang ini pernah terpuruk gitu loh kehidupan dia gitu. Kemudian kita lihat lagi. Bentar ya, aku ada sedikit feel di sini antara dua ini. Oke, antara dua ini ya, nanti aku ini lagi ya, aku baca yang lanjut ini aja dulu. Karena aku tadi ada sedikit beda di sini itu ya. Ace of Pentacles. Nah, ini orang yang bakal ngasih kamu komitmen ya, dan Ace of Pentacles ini juga hubungan yang memang bisa jangka panjang gitu. Ya, dan mungkin dia akan memberikan kamu materi yang nyaman gitu ya, kehidupan yang nyaman seperti itu. Makanya tadi aku bilang di sini kayak workaholic gitu orangnya, tipe yang pekerja keras gitu. Dan di sini ada Wheel of Fortune ya. Ya, dia ini memang udah takdir kamu ya, atau jodoh kamu seperti itu. Oke. Ya, destiny kamu dan membawa keberuntungan dalam hidup kamu. Atau gini, seperti yang mulai tadi, mungkin kamu yang dalam posisi Five of Pentacles di sini gitu. Kamu mungkin kayak ngerasa nggak cukup gitu ya dengan kehidupan kamu, tapi kehadiran seseorang ini tuh kayak seolah-olah merubah semua kehidupan kamu gitu, kayak membawa keberuntungan gitu loh ke dalam hidup kamu seperti itu, merubah kehidupan kamu, jadi keberuntungannya kamu tuh berubah seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada Three of Cups. Three of Cups di sini aku rasa seseorang ini tipe orang yang bisa meringankan suasana gitu ya, menceriakan suasana gitu ya, bawaannya kalau ada dia itu senang gitu loh, happy gitu loh kalau ketemu dia gitu. Orangnya tipe orang yang ceria, dan aku juga ngerasa dengan adanya Three of Cups ini mungkin kamu sudah ketemu sama dia gitu loh, mungkin di lingkungan pekerjaan ya, seperti itu. Mungkin bertemunya di lingkungan pekerjaan, atau orang ini teman kerja kamu, apapun itu gitu, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi The Tower. Orang ini ya seperti yang bilang tadi, mungkin memang ada beberapa di antara dia tuh pernah merasa kehilangan di sini ya, kayak pernah terpuruk gitu loh dengan adanya Tower Moment. Tapi hidup dia tuh dia bisa bangkit gitu loh, berubah 180 derajat gitu ya. Yang dulunya dia pernah mengalami sebuah kemiskinan ya, atau kejatuhan gitu ya, pernah berada di titik bawah gitu ya dalam segi ekonomi finansial gitu ya, entah dari usaha bisnisnya bangkrut, atau hartanya semuanya hilang entah kemana gitu ya, ada problem hidup seperti itu yang mengharuskan dia itu membangun kehidupan dia lagi dari titik bawah gitu loh. Makanya di sini juga ada Ace of Pentacles gitu, dia kayak memulai kehidupan dari awal gitu loh, kehidupan baru seperti itu. Ini dari segi finansial ya yang aku maksudkan ini gitu, karena di sini ada financial and career gitu ya, seperti itu ya. Namun untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya, seseorang dari masa lalu kamu pernah mengalami perpisahan dengan seseorang ini, tapi orang ini kembali lagi ke dalam hidup kamu, merubah semuanya dan berubah semuanya gitu. Karena ada true love, biasanya juga ada pertemuan, kemudian ada perpisahan, kemudian kalian bertemu lagi gitu. Karena jalan kalian ini ditakdirkan memang seperti itu gitu, dengan adanya Wheel of Fortune ini gitu. Dulu kamu mungkin pernah sempat bertengkar, berpisah, situasinya tiba-tiba berubah kayak gitu, yang kamu pikir mungkin kamu gak akan bisa berpisah sama dia, tapi ternyata kamu dipisahkan oleh semesta akan sesuatu hal gitu ya. Dan di sini Wheel of Fortune ini juga tentang pelajaran gitu ya, pelajaran kehidupan. Kamu belajar, dia belajar gitu ya, tapi dia ingin kembali lagi sama kamu. Dan Five of Pentacles ini mungkin situasi dia menyadarkan dia ini karena faktor finansial ini ya, kayak ngeguncang banget gitu loh, dan ini bikin dia sadar akan sesuatu gitu. Gak hanya itu, dia mungkin kayak juga pernah merasa kehilangan kamu, pernah merasa hancur seperti itu
karena berpisah dengan kamu situasinya terpuruk gitu. Dan di sini true love ini biasanya dia nggak bisa ya untuk lupa gitu walaupun sudah lama berpisah tahunan gitu ya. Ini kalau yang ini aku ngerasa nggak sebentar ya kamu berpisah dengan dia, karena ada divine timing di sini Wheel of Fortune gitu. Biasanya ini lama, nggak sebentar ya, ada sekitar bukan 1 tahun 2 tahun ya, mungkin 3 sampai 10 tahunan gitu ada gitu, bahkan ada yang mungkin bertahun-tahun gitu ya, terutama jika dia ini pasangan kamu sendiri, kamu pernah menikah dengan dia gitu, dan hubungan kamu mungkin entah nggak jelas atau kayak gimana gitu loh, seperti itu. Karena ada ego di sini, kamunya nggak mau cari dia, nggak mau menghubungi dia, nggak mau menjelaskan apapun, dianya juga sama gitu, tapi terus diminta untuk belajar gitu, karena ada sesuatu pelajaran yang harus dipelajari itu dari koneksi ini gitu. Tapi dia tahu di sini kamu adalah keberuntungannya dia gitu loh. Jadi ketika hubungan ini selesai atau nggak berjalan lancar ini, dia juga ada perasaan-perasaan bahwa dia kehilangan keberuntungan gitu loh istilahnya. Nggak seharusnya dia bersikap seperti itu gitu, terutama ini yang udah menikah gitu ya, yang udah suami istri gitu ya, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang mungkin menyadarkan dia, yang dia ingin kembali lagi sama kamu gitu. Tapi mungkin situasinya saat ini tuh dia lagi berjuang untuk mengatasi situasi ini, dimana dia nggak punya uang ya, dimana dia mungkin jatuh bangkrut ya kayak gitu istilahnya ya, seperti itu. Tapi next ke depannya ketika dia udah stabil kembali dari segi finansial, ada Ace of Pentacles di sini. Nah, mungkin dia akan datang ke kamu gitu. Karena di sini new love, di sini ada Ace of Pentacles. Mungkin cinta baru gitu loh ya, memberi kamu sebuah komitmen, kemudian memberikan kamu sesuatu gitu ya, yang mungkin bukti nyata atau secara nyata gitu. Yang jelas di sini ada faktor-faktor finansial gitu loh yang mempengaruhi hubungan kamu saat ini gitu ya, seperti itu. Saat ini mungkin belum kembali ya, tapi ini kan cinta yang akan hadir ya, mungkin ke depan gitu ya, ke depannya entah beberapa waktu nanti ke depan gitu ya, karena dia ingin mempersiapkan di sini gitu dari segi finansial ya. Biasanya memang agak sedikit lambat karena ada divine timing juga gitu loh, seperti itu. Makanya ada orang bilangnya kalau jodoh itu nggak akan kemana, meskipun berpisah pasti akan bakal kembali lagi gitu. Oke, cuman di sini hanya bagaimana kalian bisa mengatasi rintangan ini gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu kan ada sisi yang tidak terima, tidak bisa memaafkan, padahal tahu itu masih sayang, masih cinta gitu ya, seperti itu. Namun di sini karena ada true love, aku rasa kalian akan kembali lagi bersama di sini gitu. Karena bagaimanapun juga yang namanya cinta sejati itu nggak bisa ditolak. Kamu tolak sebagaimanapun itu rasanya kan justru semakin sakit gitu. Yang bisa kamu lakukan ya harus menerima perjalanan ini, belajar dari sini. Apa sih yang mau semesta sampaikan atau Tuhan inginkan dari koneksi ini gitu, pelajaran apa gitu ya, yang harus dipelajari kayak gitu istilahnya. Karena segala sesuatu di dunia ini tuh pasti ada maknanya ya, kenapa itu bisa terjadi gitu. Oke. Seperti itu. Dan The Tower ini memang orang yang kalaupun dia orang baru ya, dia memang orang yang pernah mengalami kehancuran di sini dan dia berubah 180 derajat hidupnya gitu. Oke. Seperti itu. Dan kita lihat di sini untuk zodiak dia Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn, dan kita lihat yang paling kencang. Mungkin ada yang bilang yang menyakitkan ini ya, karena di sini ada true love, pasti rasanya tuh sakit sekali antara kamu dengan dia harus berjalan seperti ini, kayak kapan ya dia kena karmanya, dia udah kena karmanya ini gitu. Makanya dia kayak sadar dan ingin kembali lagi sama kamu gitu, tapi bukan dengan dirinya yang lama ya, atau versi yang lama, enggak, karena ada new love dan Ace of Pentacles gitu. Dia nggak hanya memperbaiki gitu ya, nggak hanya memperbarui, tapi juga benar-benar dia berubah gitu. Ada Tower di sini gitu, berubah 180 derajat orang, nggak sama lagi seperti dulu
Karena ini Wheel of Fortune ini siklusnya agak lama gitu loh. Seperti yang tadi, mungkin ada sekitar 5-10 tahun kayak gitu. 3 tahun, 3 tahun nggak cukup, biasanya ya tahunan di sini gitu. Scorpio di sini ya, zodiak dia. Gemini, Leo, and Virgo, dan Pisces. Scorpio, Gemini, Leo, Virgo, Pisces. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata di kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.